Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Evi Septiana dari kelas PAIG semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan melakukan praktek teknik cross-stitching dengan dosen pengampu Dr. Andes Sunarto MPDI. Mata kuliah praktikum pembelajaran akidah akhlak. Di sini saya mau mengambil tema yang saya ambil yaitu pada kelas 8 MTS, mata pelajaran perilaku terpuji pada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Sehat. Hari ini siapa yang nggak hadir? Nihil. Alhamdulillah. Jadi semuanya pada sehat dan bisa hadir pada pertemuan hari ini. Oke, di sini pada siang hari ini kita akan melakukan belajar ya, yang judul temanya yaitu perilaku terpuji terhadap diri sendiri. Jadi sini Ibu bagi. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini yaitu kita tahu apa sih perilaku yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Nah, perilaku itu tuh ada dua, perilaku terpuji terhadap diri sendiri dan perilaku tercela pada diri sendiri. Nah, pada siang hari ini yang mau kita pelajari yaitu perilaku terpuji terhadap diri sendiri. Bukan cuma buat orang lain saja kita berperilaku terpuji, tapi untuk diri sendiri itu kita juga harus melakukan perilaku terpuji. Oke, yang pertama yaitu tawadu. Tawadu itu artinya merendahkan diri untuk tidak diketahui kemampuan yang dimilikinya oleh orang lain. Dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 250, di situ berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'ur rabbaka fi nafsika tadarru awahif yatawaduk oral zahri minal qawli bil hudwi wal asali wala takum minal khafilin, yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, jadi maksud dari tawadu. Oke, di sini tawadu itu artinya jika kita mempunyai kemampuan, itu kita harus jangan sombong. Kita jangan terus ngasih tahu kepada orang lain, ini loh aku punya kelebihan kayak gini, jangan. Jadi kita tetap rendah hati. Kita tuh karena kita mempunyai kemampuan, mempunyai kelebihan itu berasalnya dari Allah. Jadi jangan menyombongkan diri gitu. Di atas langit pasti ada langit. Nah, itu peribahasanya. Selanjutnya yaitu keutamaan dari sifat tawadu itu. Yang pertama, akan ditinggikan derajatnya. Yang kedua, mendapatkan cinta dari Allah. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, jika kita mempunyai sifat tawadu, itu kita nanti di akhirat derajat kita ditinggikan dibanding dengan orang-orang yang sombong, yang dia ngasih tahu kepada orang lain bahwa dia itu mempunyai kemampuan. Itu dia pasti di hadapan Allah biasa saja. Emang iya, di hadapan orang lain dia kelihatan seperti dermawan, seperti orang yang luar biasa, tapi di hadapan Allah dia hanyalah manusia biasa. Beda halnya jika kita tahu kita mempunyai kelebihan tapi kita hanya diam saja dan tidak menyombongkan diri, itu di hadapan Allah dia mempunyai derajat yang tinggi. Selanjutnya itu sifat perilaku terpuji terhadap diri sendiri. Yang kedua yaitu sabar. Sabar artinya teguh hati tanpa mengeluh dalam menghadapi cobaan dan ujian.
Orang yang sabar tidak pernah mengeluh, tidak putus asa, dan tidak mudah marah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Jadi orang sabar itu tuh mau dalam kehidupannya itu dia mau dia itu kaya ataupun miskin, dia tetap sabar. Keadaan apapun yang dia alami saat ini, dia tetap sabar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 sudah dijelaskan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, kalau kita menjadi orang yang sabar, itu Allah selalu dalam kita gitu. Kita tuh dalam lindungan Allah gitu. Yang selanjutnya itu ada tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada qada dan qadarnya Allah setelah berusaha sekuat tenaga sesuai kewajiban sebagai manusia. Jadi tawakal itu seperti halnya gini. Tawakal itu seperti halnya orang jika kita terlahir dari keluarga yang kaya, itu kita bersyukur, jangan kita sombong, kita mensyukuri apa yang sudah kita nikmati saat ini, apa yang sudah kita miliki saat ini. Dalam buku yang sudah ibu bagikan itu ada keutamaan tawakal. Yang pertama yaitu tawakal kepada Allah merupakan pengamalan sebagian agama. Jadi ada kan yang kita pernah dengar, pasti kita sering dengar bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kalau di sini tawakal adalah pengamalan sebagian dari agama. Nah, yang kedua itu tawakal merupakan sebagian cabang dari iman, kayak yang udah jelaskan ibu yang di atas tadi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan penjagaannya dari segala kejelekan. Jadi jika kita itu menerapkan sifat tawakal, itu kita bakalan dilindungi dari segala musibah, dari segala apapun yang menimpa kita. Nah, yang selanjutnya, Allah akan selalu mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah juga akan menjamin rezekinya. Jadi jika kita itu menerima apa adanya, kita juga mensyukuri apa yang sudah kita miliki pada saat ini, rezeki yang kita punya itu pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perilaku terpuji terhadap diri sendiri itu ada ikhtiar. Ikhtiar itu artinya melakukan sesuatu kegiatan untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Artinya ikhtiar itu tuh seperti gini, jika kita memiliki sesuatu, jika memiliki keinginan atau cita-cita, kita harus berusaha terus untuk terus ikhtiar, untuk terus berdoa kepada Allah, dimudahkan segala kelancaran apa yang mau kita lakukan. Seperti halnya kita saat ini, yaitu belajar. Apa sih yang kita inginkan dari belajar? Itu kita terhindar dari kebodohan, bahwa menuntut ilmu juga itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi jangan terus putus asa, pasrah. Jika kita kekurangan apapun, kita harus tetap berusaha. Seperti semua orang dilahirkan di dunia itu tidak mempunyai apa-apa, tapi dengan kita ikhtiar, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, itu bisa apa yang kita inginkan insya Allah bakal terwujud. Sini juga ada dampak positif jika kita melakukan sifat ikhtiar.
Yang pertama itu merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri walaupun dengan susah payah. Jadi kalau kita itu melakukan sifat ikhtiar, kalau kita seperti hanya sekarang, kita itu belum tahu apa-apa. Terus dengan kita belajar, bersekolah, kita giat belajar. Nah, jadi dalam hati kita itu ada rasa puas. Oh, ini ternyata ini hasil dari kerja keras saya selama ini. Kita mulai dari TK. Awalnya kita sebelum sekolah kita tidak tahu bahwa huruf ABC itu seperti apa, cara membaca itu bagaimana, menghitung tuh bagaimana. Nah, dengan kita berusaha, belajar dengan giat, terus itulah nanti hasilnya kita merasakan nanti, bukan untuk saat ini tapi nanti, seperti halnya orang petani yang menanam padi ataupun jagung. Mereka itu merasakan hasilnya nanti kalau sudah panen, bukan saat itu pula dia merasakan hasilnya. Seperti orang itu kan mulai pertama dia mengelola tanahnya, terus dia nanam, dirawat, dikasih pupuk. Nah, itu nanti kalau udah saatnya panen merasakan kepuasan yang dia kerjakan selama ini. Yang kedua, dampak positifnya yaitu terhormat dalam pandangan Allah. Nah, jika kita ikhtiar, beda halnya dengan orang-orang yang pasrah, yang tidak mau bekerja keras, pasrah hidupnya, pasti rezeki ada aja. Tapi itu beda halnya jika kita tetap berusaha, ikhtiar, berusaha, tetap doa. Nah, itu di hadapan Allah itu beda. Selanjutnya, dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta karena hasil yang dicapai memerlukan usaha yang keras. Nah, ini yang perlu kita pelajari untuk kita semua, terutama yang cowok ataupun yang cewek, terutama yang cewek ya. Nanti jika sudah berumah tangga, menjadi ibu rumah tangga, pasti jika nanti suaminya sudah bekerja, hasil uangnya ibu rumah tangga itulah yang akan mengelola semua hasil yang diberikan oleh suaminya. Nah, jadi jangan kita memfoya-foya, oh ini udah dikasih inilah, mau beli inilah, jangan. Kita tahu bahwa orang bekerja itu tidak mudah. Kita harus bisa membelanjakan hasil yang dikasih untuk kita itu secukupnya. Apa sih yang diperlukan, bahan pokok apa aja yang harus dibeli. Jangan menuruti hawa nafsu gitu. Selanjutnya, cara membiasakan diri untuk berikhtiar. Yang pertama, giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha. Seperti sekarang, jangan terlalu jauh-jauh, contohnya seperti sekarang kita menuntut ilmu. Usaha kita itu menuntut ilmu agar kebodohan yang kita alami saat ini akan hilang, dan apapun yang kita belum tahu kita akan tahu dengan belajar itu. Nah, yang kedua itu tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. Nah, untuk kita yang kalian murid-murid itu, jika mendapat soal dari ibu guru itu dilaksanakan dengan baik, dikerjakan dengan baik, jangan cuma mencontek ataupun dikerjakan dengan asal-asalan. Yang ketiga, pandai memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif. Jadi, jika kita mempunyai waktu yang luang, kita gunakan untuk bisa membantu kedua orang tua kita ataupun belajar. Boleh kita main dengan teman-teman kita, boleh, tapi jangan berlebihan. Tuh. Oke, semua materi sudah Ibu jelaskan. Di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Berarti udah jelas semua ya? Ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, Ibu di sini akan bertanya. Saudari Erna. Ya, Bu. Tadi kan udah dengerin apa yang sudah Ibu jelaskan. Ya.
Berarti udah paham ya? Insyaallah. Oke, di sini Ibu akan bertanya. Dari semua perilaku terpuji terhadap diri sendiri yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada berapakah? Dan coba jelaskan. Ada 4. Ada Oke. tawadu, ada Mm-mm. sabar, Mm-mm. ada tawakal, terus ada ikhtiar. Oke, coba jelaskan beberapa aja yang kamu tadi dengar. Ada ikhtiar. Oke, ikhtiar itu apa? Kalau menurut bahasa itu memilih. Menurut istilah itu melakukan sesuatu kegiatan untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Heeh. Itu ikhtiar. Nah, selanjutnya, Ada tawakal. oke, tawakal apa? Merendahkan diri untuk tidak diketahui kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Oke. Terus ada sabar. Oke, sabar. Apa itu sabar? Sabar itu teguh hati tanpa mengeluh dalam menghadapi cobaan dan ujian. Oke. Nah, coba Ibu tanya lagi, apa sih contoh dari sabar itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Sabar, kita tuh nggak boleh ngeluh. Kan kita harus sabar apa yang kita hadapi, nggak boleh ngeluh. Contohnya lagi pelajaran gini ya Bu, Oke. belajar gini, terus waktunya udah jam segini belum istirahat gini-gini. Nah, kita juga harus sabar. Berarti kita harus menunggu ya guru itu selesai menjelaskan materinya, walaupun sebenarnya waktunya sudah habis. Ya. Kita harus tetap sabar mengikuti peraturan gurunya. Ya. Oke, berarti semuanya sudah jelas. Mungkin selanjutnya kita jelaskan minggu depan. Nanti Ibu kasih tugas kepada kalian. Coba kalian cari contoh-contoh dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Minggu depan dikumpul ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi. Nah, untuk minggu depan materi yang mau kita bahas yaitu perilaku tercela terhadap diri sendiri, yaitu kebalikan dari perilaku terpuji. Oke, mungkin. Nah, materi yang mau kita bahas minggu depan yaitu perilaku tercela terhadap diri sendiri, yaitu kebalikan dari perilaku terpuji terhadap diri sendiri. Oke, semua sudah jelas dan waktu juga sudah habis. Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga Allah meridhoi kita pada pertemuan hari ini. Amin. Amin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.